Mas Jamil. Ya. Sekarang kita posisi lagi ada di mana, Mas? Ini posisi lagi di Watu Langgar. Watu Langgar. Watu Langgar. Kenapa dinamakan Watu Langgar, Mas? Ada sejarahnya Itu apa? kalau saya dengar-dengar itu sebenarnya sih waktu zaman nenek moyang itu namanya Watu Langgar itu buat Mbah Karimnya itu untuk singgah atau untuk buat sholat. Jadi area kotak ini, Iya, persegi panjang ini untuk sejarahnya Mbah Karim sholat. sholat di sini. Ya. Oh. Terus ini sudah ada berarti dari zamannya Mbah Karim. Udah ada zaman. Sudah ada di zaman Mbah Karim. Nah, ini masuk ke wilayahnya berarti sama Curug Sikarim nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak jauh. Satu lokasi tapi ini agak ke samping dikit. Agak ke samping dikit. Nah, terus berarti dari Curug Sikarim kita masih bisa naik ya? Ya. Bisa. Cuman ini dibuka untuk wisata enggak? Ini bisa untuk wisata bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, tapi memang untuk naik ke sini kalau dari Curug Sikarim gimana medannya, treknya, Mas? Medannya sih nggak terlalu ekstrim, nggak. Cuman ya belum saya bersihin lagi medan jalannya. Oh gitu. Berarti masih ini ya, masih kayak harus dibuka jalur juga ya? Iya. Oh gitu. Selain lewat Curug Sikarim, bisa lewat mana lagi, Mas? Kalau selain lewat pintu masuk Sikarim bisa lewat jalur belakang. Ibaratnya ya lewat jalur petani dulu. Lewat jalur petani. Nah, selama ini nih, semasa Mas Jamil berdinas di Sikarim, sudah ada atau belum wisatawan yang datang ke sini, Mas? Udah banyak sekali, sekitar kurang lebihnya ya sekitar 200-an orang yang udah naik sini. Udah naik sini ya? Iya. Berarti udah banyak yang tahu ya? Udah banyak yang tahu. Karena sebenarnya kalau dari jalan raya sendiri di warung tadi mungkin kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan kalau cuacanya mendukung kelihatan. Ini kan ibaratnya cuacanya masih kabutnya agak tebal lah. Ya, kabut agak tebal ya. Nah, jadi mereka taunya justru kalau misalkan mereka singgah di sana ya. Iya. Kalau dari Curug Sikarim memang nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti kebanyakan sampai 200 wisatawan datang ke sini itu memang mereka melihatnya pas di warung tadi sana ya. Iya. Pas depan-depanan dengan apa jalan rayanya itu ya. Di jalan raya terus pariwisata itu kan dia kan bertanya kalau naik yang itu boleh nggak? Ya boleh. Lewatnya mana, Mas? Lewatnya pintu masuk Sikarim bisa, lewat pintu belakang bisa. Kalau belakang yang lewatnya mana? Ngikut jalur apa? Aspal dulu, kemudian nanti kan lebih dekat dari jalur aspal ya. Langsung masuk bisa lewat jalur petani dulu. Gitu. Nah, tapi kan ini nggak dijadikan suatu destinasi wisata ya, Mas ya? Enggak. Karena kalau misalkan destinasi wisata kan ada kayak Sikarim, ada penjaganya, Iya. ada loketnya, Iya. seperti itu ya. Tapi berarti biasanya mereka sistemnya wisata paketan ya, Wisata paketan sama Sikarim. sama Sikarim ya. Oh gitu. Ini cuaca saat ini kabut terus nih, jadi tidak maksimal untuk mengambil gambarnya juga ya. Iya. Nah, Mas, untuk cerita yang lain lagi ada nggak, Mas, dari Watu Langgar ini, Mas? Apakah ada sesuatu hal atau bagaimana, Mas? Kalau setahu saya itu ya ada yang bilangnya mistis ya ada yang biasa aja seperti itu. Kalau mistisnya sendiri bisa diceritakan nggak? Kalau mistisnya itu kayaknya itu waktu dulu kan udah pernah dibuat syuting apa itu uji nyali. Nah, itu orangnya ya malah kena juga, Mas. Oh, kena juga gitu ya.
di lokasi ini ya. Iya. Oh. Jadi nggak sembarangan orang, yang penting niatnya baik pasti dapatnya baik. Kalau niatnya udah jelek ya pasti terkena juga. Oh gitu ya. Nah terus di selain pernah dipakai untuk syuting uji nyali gitu ya, apakah ini hanya apa batu tok aja atau ada cerita-cerita dari orang tua dulu? Apakah di sini kenapa kok bisa sampai ada orang kemasukan gitu ya? Apakah ada penunggunya atau bagaimana gitu? Kalau itu sih saya kurang tahu, tapi saya dengar sedikit itu biasanya itu Mbah Karim biasanya duduk di sini sambil nongkrong-nongkrong atau gimana saya kurang tahu. Tapi biasanya untuk buat sholat sama ibaratnya untuk kumpul-kumpul, entah itu kumpul apa itu saya kurang tahu juga. Gitu ya. Terus sampai sempat ada kayak pengambilan apa mustika atau bagaimana di sini gitu, atau apakah ada yang menanam segala sesuatunya gitu di sini? Kalau menanam barang yang enggak sih enggak ada. Tapi kalau barang mustika ibaratnya ake itu udah pernah ada yang ngambil ada. Gitu ya. Jadi tergantung tujuan kesini niatnya buat apa ya Mas ya. Iya. Kalau hanya sekedar wisata aja ya kita tinggal menikmati alamnya aja menikmati. gitu ya. Nah kalau misalkan memang tujuannya ingin yang misteri-misteri atau mistis-mistis gitu kan ya, kita kembalikan lagi aja ya ke individu masing-masing ya. Oke guys, jadi untuk penelusuran saya di Watu Langgar di daerah Wonosobo itu bersebelahan dengan Curug Sikarim, itu yang nggak jauh dari Curug Sikarim gitu ya. Jadi memang kebanyakan orang kalau ke Curug Sikarim hanya sampai wisata curugnya aja gitu ya. Jadi mereka nggak sampai coba naik ke atas atau berhenti di warung gitu ya, karena di pinggir jalan itu ada warung ya guys ya, ada warung. Nah kalau misalkan dia nggak berhenti di warung, dia nggak nanya-nanya, ya mungkin mereka nggak tahu Watu Langgar ini gitu ya. Nah jadi kalau misalkan mau tahu atau wisata ke Watu Langgar gitu kan ya, bisa nanti nanya sama Mas Jamil ya. Karena Mas Jamil posisinya memang bertugas di Sikarim ya Mas ya. Selain Sikarim di mana Mas? Di Batu Ceper. Batu Ceper juga. Nah jadi kalau ingin ke sini gitu ya, bisa datang ke ini, ke warung-warung. Jadi dari Curug Sikarim masih agak naik ya Mas ya. Masih agak naik. Nah di sebelah situ kanan tuh ada warung-warung. Biasanya Mas Jamil suka standby di situ atau di pintu masuk Sikarim ya Mas ya. Di situ nanti coba tanya aja sama penjaga situ untuk berjumpa dengan Mas Jamil, nanti bisa dipandu ya Mas ya, untuk ke sini. Jadi istilahnya wisata petualang atau adventuran lah ya Mas ya. Jadi ini di sisi lain ternyata di Sikarim tuh ada namanya Watu Langgar. Jadi demikian guys penelusuran saya kali ini di Watu Langgar. Semoga vlog saya kali ini bermanfaat, menginformasi dan mengedukatif untuk teman-teman semuanya, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mau ke sini bisa berjumpa dengan Mas Jamil. Dukung terus channel saya agar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten atau video-video menarik lainnya, terkhusus yang potensi alam yang masih tersembunyi di seluruh Indonesia. Dengan cara dukung dengan cara subscribe, di like, di komen dan di share guys ya. Kita kayaknya suruh lagi ya Mas ya, karena udah sore juga, sekarang posisi udah jam 3:30 sore ya. Jadi tadi kita habis dari Curug Siluman. Dari Curug Siluman kita sempatkan untuk datang ke Watu Langgar. Sampai jumpa kembali lagi guys di konten atau vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.